Film ini dimulai dengan seekor emak-emak jare, tapi ayu rek ceritanya ya, yang baru saja pulang belanja roti kempit dari Indongapret. Dan ini dia tokoh utama kita. Ada yang kenal nggak dengan mbak yang satu ini? Silahkan klik dulu tombol like-nya ya, baru ntar tak kasih tahu namanya. Enggak, bercanda rek, bercanda. Silahkan klik tombol like-nya dulu biar Pak D itu lebih semangat ya bikin video seperti ini lagi ke depannya ya rek. Oke, mantap ya pokoknya. Nah, dia ini adalah salah satu artis senior yang bernama Nanami Kawakami yang sekarang sedang memerankan karakter seorang mertua gak talent ya. Dan film ini pun dimulai. Moro tua moro numpai. Nanami ini adalah sosok wanita yang mandiri ya rek, karena dia ini sudah lama bercerai dan selama itu dia ini sudah menghidupi dirinya dan anaknya seorang diri. Setiap pagi dia ini sudah bangun, kemudian belanja, masak, bersih-bersih rumah dan lain sebagainya. Pokoknya sosok idaman banget lah. Dan hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan kelakuan anaknya, dimana Nanami tadi kan udah melakukan semua aktivitas tersebut mulai dari pagi yo. Sementara anaknya ini yang bernama Hinata dan juga menantunya yang bernama Naruto, bukan ngawur. Menantunya yang bernama Yohei, mereka itu baru bangun tidur setelah siang hari. Ini kayaknya cocok banget yo dengan realita yang terjadi sekarang, dimana cewek-cewek zaman sekarang itu yo kebanyakan cuma cantik saja yo, tapi nggak bisa apa-apa, ya kan? Ngaku aja wes. Nah, Nanami yang kemudian membangunkan mereka berdua, tapi di sini Yohei yang bangun tidur cuma pakai boxer. Kemudian Nanami nggak sengaja melihat pedang pembunuh naga milik menantunya itu tengah terbangun, sehingga Nanami yang udah lama menjanda ini pun ketika melihat hal tersebut dia pun kemudian jadi kirap-kirap yo. Opo kirap-kirap itu yo? Alah mbah wis lah. Namun Nanami memaklumi kelakuan anak dan juga menantunya tersebut yang bangun kesiangan gitu ya, karena mereka berdua itu bekerja setiap hari sampai malam. Sehingga yang bisa Nanami lakukan untuk saat ini ya cuma melakukan pekerjaan rumah seperti belanja, memasak dan lain sebagainya. Dan Nanami ini cukup bahagia ya karena melihat rumah tangga anaknya ini harmonis gitu ya, nggak kayak rumah tangga miliknya dulu gitu. Namun dibalik semua itu, hati kecil Nanami ini kayak iri gitu, kayak pengen juga merasakan hal yang dimiliki oleh anaknya tersebut. Tapi semua itu ya sayangnya cuma sebatas keinginan yang terpendam di dalam hati gitu ya. Nah, suatu malam pas Nanami ini baru selesai mandi, tiba-tiba ia kemudian mendengar suara celepak-celepok dari kamar Hinata. Dan ternyata itu tadi adalah suara benturan dari benda tumpul dan benda empuk. Dan Nanami ini bisa mendengar suara tersebut karena mereka itu lupa menutup pintu mereka, sehingga seolah-olah terhipnotis oleh adegan bertani kedua wayang orang tersebut. Jari jemari Nanami pun otomatis berkelana menuju ke dalam hutan belantara miliknya. Nah, keesokan harinya, Hinata hendak pergi keluar kota untuk beberapa hari karena dia dapat tugas dari kantornya untuk jualan cepluan di luar kota. Dan Yohei di sini hendak mengantar istrinya tersebut ke stasiun Tanjung Perak ya rek. Nah, Yohei di sini melihat pakaian Nanami itu agak mencelek gitu, sehingga Yohei pun kemudian membetulkan posisi pakaian mertuanya tersebut. Namun terlihat ya kalau Nanami ini agak gregeli gitu, agak ngowel ya. Opo ngowel itu ya? Grogi. Nah, karena Nanami ini masih teringat, terbayang-bayang gitu ya dengan kejadian tadi malam. Nanami kemudian bergegas masuk ke kamar anaknya karena kamarnya itu masih berantakan gitu ya, sehingga Nanami ini hendak merapikannya. Namun tanpa sengaja Nanami ini melihat ke bawah ranjang dan di sana ia menemukan banyak banget karet balon bekas yang berserakan. Asli koprok kabeh wong-wong iki. Dan melihat hal tersebut, Nanami ini kini jadi tambah tinggi ya nafsu makannya. Dan beberapa menit kemudian terlihat Yohei sudah pulang dari mengantar istrinya. Dan di sini ia kemudian melihat Nanami yang tengah melakukan yoga. Ini bener yoga kan ya namanya, bukan yogi kan ya?
Dan Nanami di sini menggunakan pakaian yang sangat metetet gitu ya, sehingga semua tonjolan dan semua tanjakannya itu terlihat jelas. Dan hal ini sengaja dilakukan oleh Nanami untuk menggoda iman Yohei. Dan tentu saja wong namanya kucing kok dipancing dengan ikan asin ya timplok lah ya. Sehingga akhirnya terjadilah pertarungan kolosal yang sangat dahsyat dan membahana. Waduh, alay. Dan setelah kejadian itu, berhubung Hinata tadi emang lama ya nggak pulang-pulang, jadi di rumah ini ya tinggal 2 orang ini saja. Dan Nanami yang kini akhirnya bisa merasakan singkong dewa lagi, dan juga Yohei yang emang nggak ada partner ya untuk bermain dokter-dokteran. Akhirnya mereka pun kemudian melakukan kegiatan terkutuk tersebut setiap hari, nggak peduli dimanapun tempatnya, mau di meja makan, di tempat tidur, di atas genteng, pokoknya monggo kerso wes lah ya. Dan karena tingginya tingkat intensitas penanaman benih penghijauan setiap hari yang mereka lakukan, akhirnya beberapa bulan kemudian terlihat kalau Nanami kini perutnya telah berubah menjadi melentus ya, alias hamsyong. Dan please jangan tanya ke Pak D, itu nasib si Hinata gimana, kok yang hamil malah mertuanya toh? Dan jawabannya Pak D juga nggak tahu ya, karena pertama ini adalah film busuk, dan kedua Pak D bukan sutradaranya. Jadi kita anggap saja lah mereka itu semua hidup damai dan bahagia gitu ya, nggak usah dipikirin wes lah, nggak enak gunanya ya. Dan akhirnya film busuk ini pun berakhir.